saya Denis Fadila, salah satu mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 4. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bahasa dalam karangan ilmiah. Nah, ketika kita menulis karangan ilmiah, kita harus memperhatikan tata bahasa yang kita gunakan. Yaitu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, penerapan ejaan yang disempurnakan. Kedua, pembentukan kata. Ketiga, pemilihan kata atau diksi. Keempat, penyusunan kalimat efektif. Kelima, yaitu penyusunan paragraf. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang penerapan ejaan yang disempurnakan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, penggunaan spasi. Nah, beberapa orang setelah tanda baca biasanya menghiraukan spasi. Padahal, menurut ketentuan yang berlaku, setelah tanda baca titik, koma, titik dua, tanda tanya, tanda seru, itu harus ada spasi atau jarak. Nah, spasinya itu satu pukulan ketikan. Lalu, yang kedua yaitu penggunaan garis bawah satu. Biasanya penggunaan garis bawah satu ini digunakan untuk mencetak miring bagian-bagian atau kata-kata dalam karangan ilmiah yang akan diterbitkan. Contoh, biasanya dipakai pada anak bab, sub anak bab, kata asing atau kata daerah, judul buku, majalah, atau surat kabar. Nah, contohnya itu kayak misalnya pada anak bab itu ada satu titik latar belakang dan masalah. Nah, itu latar belakang dan masalahnya dicetak miring. Atau pada sub anak bab, misalnya 1.1 ada latar belakang. Nah, itu dicetak miring. Lalu 1.1.2-nya itu misalnya masalah, berarti itu masalahnya dicetak miring. Lalu contoh pada kata asing atau kata daerah. Bila ada dalam karangan ilmiah itu kata asing atau kata daerah, misalnya bahasa Inggris, nah itu dicetak miring. Lalu misalnya contoh lainnya pada judul buku, majalah, atau surat kabar. Nah, misal judul buku dasar-dasar gizi kuliner. Nah, itu dasar-dasar gizi kulinernya itu dicetak miring. Atau pada majalah majalah kuliner misalnya. Nah, kulinernya itu di garis miring. Atau contohnya pada surat kabar Kompas. Surat kabar Kompasnya itu dicetak miring. Nah, lalu yang berikutnya yaitu pemenggalan kata. Apabila pemenggalan kata atau penyukuan kata berada di penggantian baris, itu harus dibubuhkan tanda strip. Nah, itu juga tidak boleh didahului oleh spasi, dan diletakkannya itu tidak di bawah ujung baris, tetapi di pinggir ujung baris. Biasanya kita dalam pengetikan karangan ilmiah selalu memperhatikan kias kanan perapihannya. Nah, biasanya dalam pengetikan komputer itu tidak perlu diperhatikan karena dalam komputer atau Word itu sudah diprogram. Jadi harus kita perhatikan itu pemenggalan kata. Lalu yang berikutnya ada di sebagai kata depan. Di yang berfungsi sebagai kata depan itu harus dipisahkan dengan kata yang mengiringinya. Biasanya di sebagai kata depan ini berfungsi menyatakan arah atau tempat, dan di sebagai kata depan ini biasanya sebagai jawaban dari pertanyaan di mana. Misalnya contohnya di samping, di sebelah sana, di luar kota, atau di bawah, dan masih banyak lagi. Lalu yang berikutnya ada di sebagai awalan. Di sebagai awalan biasanya membentuk kata kerja pasif dan dituliskannya itu serangkai dengan kata yang mengiringinya, berbeda dengan di sebagai kata depan. Nah, pada umumnya kata kerja pasif yang berawalan di bisa diubah menjadi kata kerja aktif, tapi diimbuhi dengan imbuhan menasal. Misalnya, diubah itu menjadi mengubah. Lalu yang berikutnya ada penulisan ke sebagai kata depan. Penulisan ke sebagai kata depan biasanya menyatakan arah atau tujuan. Dan biasanya penulisan ke ini sebagai jawaban atas pertanyaan kemana.
Misalnya, contohnya itu ke belakang, ke lokasi, ke permukaan, ke sana, ke dalam, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, sebagai patokan ke yang penulisannya itu dipisahkan dari kata yang mengiringinya, kata-kata itu dapat dideretkan dengan kata di dan dari. Misalnya nih ya, ke sana dideretkan menjadi di sana, dan dari sana. Atau ke kecamatan dideretkan menjadi di kecamatan, dari kecamatan. Nah, itu. Nah, lalu yang berikutnya ada ke sebagai awalan. Ke yang tidak menunjukkan arah atau tujuan itu harus diserangkaikan penulisannya, karena ke sebagai awalan itu termasuk imbuhan. Misalnya, contohnya itu kekasih, kelima, keterampilan, kesiangan, itu ke sebagai awalan. Tapi sebagai catatan ada kata kemari. Itu kata kemari harus tetap diserangkaikan karena tidak dapat dideretkan menjadi di mari atau dari mari, kecuali ada nama tempat yang namanya mari. Nah, lalu kata keluar juga harus tetap diserangkaikan karena itu harus serangkai jika berlawanan dengan kata masuk. Misalnya, saya keluar dari organisasi itu. Nah, jika keluarnya itu berlawanan dengan ke dalam, maka harus ditulisnya itu terpisah. Misalnya, pemandangan itu diarahkan keluar ruangan. Nah, seperti itu. Lalu, yang berikutnya yaitu penulisan partikel pun. Nah, pada dasarnya, penulisan partikel pun yang mengikuti kata benda, kata sifat, kata kerja, kata bilangan, itu harus dituliskan terpisah. Karena partikel pun itu merupakan partikel ya, kata yang lepas. Nah, misalnya nih ya, 100 pun, apapun, kemanapun, di rumah pun, dan masih banyak lagi. Tapi, sebagai catatan, ada beberapa kata pun yang partikel pun yang harus dituliskan tidak terpisah, harus serangkai. Nah, itu ada 12 dan bisa dihafal di luar kepala. Yaitu kata-katanya itu sebagai berikut. Nah, ada 12 kata yang berpartikel pun, tapi harus dituliskan serangkai. Nah, lalu yang berikutnya adalah yaitu penulisan partikel per. Per yang berarti mulai, demi, dan tiap itu harus ditulisnya itu terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, per Oktober, per liter, per meter, 1 per 1 itu harus ditulis terpisah. Contohnya masih banyak, tapi ada catatannya. Per yang mengikuti kata bilangan atau imbuhan itu harus ditulisnya serangkai. Misalnya 53 per 4 atau per 4 final atau 3 per 4 itu harus dituliskannya itu serangkai. Nah, lalu yang berikutnya yaitu penggunaan tanda hubung. Penggunaan tanda hubung itu digunakan untuk mengaitkan kata ulang. Ketika kita menulis kata ulang, itu tidak boleh menggunakan angka 2, kecuali dalam catatan-catatan harian kita, catatan kecil, atau catatan cepat ketika kita mau mendengarkan seminar, kita mencatat, itu boleh saja. Tapi ketika kita menulis karangan ilmiah, itu tidak boleh menggunakan angka 2. Nah, contohnya itu seperti dibesar-besarkan, itu pakai tanda hubung. Kupu-kupu, itu pakai tanda hubung. Tidak boleh kupu, angka 2, itu tidak boleh. Atau ramah-tamah, tolong-menolong, itu harus menggunakan tanda hubung. Dan tanda hubung juga harus digunakan antara huruf kapital dan huruf kecil dalam kata yang berimbuhan, baik awalan maupun akhiran. Dan
kata tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan diikuti oleh kata huruf kapital. Nah, misalnya se-Jawa Barat, se-strip Jawa Barat, atau non-RLC, atau sinar X, sinar strip X. Itu penggunaan tanda hubung juga harus digunakan dalam penulisan itu. Lalu antara huruf dan angka dan kata berimbuhan itu juga harus menggunakan tanda hubung. Misalnya ke-2, ke-50, uang 500-an, abad 50-an, tahun 20-an. Nah, itu harus menggunakan tanda hubung. Dan penggunaan tanda hubung itu juga digunakan dalam penulisan kata asing. Misalnya di strip recall. Nah, kata asingnya itu harus dicetak miring, berarti recall-nya itu harus dicetak miring. Nah, ada contohnya yang lain. Jadi, penggunaan tanda hubung itu penting, tidak boleh diabaikan. Ya, kita akan membahas tentang pembentukan kata. Dalam pembentukan kata yang harus diperhatikan, pertama adalah peluluhan bunyi. Pada kata dasar yang berbunyi KTSP itu harus luluh jika diberi imbuhan meng, mengkat, atau mengi. Itu luluh menjadi eng, em, en, atau nye. Dan kaidah ini berlaku bagi kata asing yang sudah menjadi warga kosakata bahasa Indonesia. Misalnya contohnya itu kikis. Contohnya itu kikis. Jika diberi imbuhan berarti jadi mengikis, bukan mengkikis. Sebenarnya itu bisa digunakan, tapi menjadi kosakata yang tidak baku. Nah, bakunya itu mengikis. Nah, contoh lainnya yaitu pesona. Itu jika diberi imbuhan bukan menjadi mempesona, tapi jadi memesona. Nah, lalu yang demikian juga pada kata dasar KTSP yang diberi imbuhan peng atau pengan atau penasal atau penasalan. Nah, itu tetap dulu. Kata misalnya parkir itu menjadi pemarkiran, bukan pemparkiran. Tapi kaidah tersebut tidak berlaku bagi kata-kata serapan yang awal katanya itu berupa gugus konsonan. Misalnya klasifikasi menjadi mengklasifikasikan atau jadi pengklasifikasian. Jadi tidak luluh karena tidak berlaku. Nah, lalu berikutnya yaitu penulisan gabungan kata. Di dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, terdapat kaidah yang menyatakan bahwa gabungan kata termasuk yang lazim disebut kata majemuk. Unsur-unsurnya itu harus dituliskan terpisah. Contohnya yaitu duta besar, rumah sakit umum, tanda tangan, ibu kota, sebar luas, dan sebagainya. Selain gabungan kata yang tadi, ada juga gabungan kata yang harus dituliskan serangkai karena memang sudah memiliki arti yang padu. Contohnya, matahari, sapu tangan, bumi putra, segitiga, halal bihalal. Nah, itu contoh-contoh dari gabungan kata yang harus ditulis serangkai karena memang sudah memiliki arti yang padu. Ada lagi gabungan kata yang salah satu unsurnya merupakan bentuk yang tidak berdiri sendiri sebagai salah satu yang memiliki arti penuh. Tetapi unsur itu saling terikat dan selalu muncul dalam kombinasi. Contohnya itu amoral, asusila, mahasiswa, swadaya, subpanitia, poligami, tunanetra, itu contohnya. Lalu yang berikutnya yaitu penulisan gabungan kata berimbuhan. Jika kata itu mendapat imbuhan di awal, maka kata pertama itu diserangkaikan dengan imbuhan, tetapi kata pertama dan kedua ditulis terpisah. Misalnya, meng ditambah beritahu menjadi memberi tahu.
contoh lain, diberitahu. Jadi ditambah beritahu menjadi diberitahu. Contoh lain, meng ditambah sebar luas menjadi menyebar luas. Atau ber ditambah tanda tangan menjadi bertanda tangan. Nah, apabila gabungan kata itu berimbuhan di akhir, maka kata pertama dan kata kedua dipisah, tetapi imbuhan yang di akhir itu diserangkaikan dengan kata kedua. Misalnya, tanda tangan ditambah i menjadi tanda tangani, atau sebar luas ditambah kan menjadi sebar luaskan. Nah, akan tetapi gabungan kata yang mendapat imbuhan di awal dan di akhir secara bersamaan itu ditulis serangkai. Misalnya, ditambah tanda tangan ditambah i menjadi ditanda tangani, atau per ditambah tanggung jawab ditambah an menjadi pertanggungjawaban. Nah, berikutnya yaitu penulisan kata penghubung intrakalimat. Kata penghubung intrakalimat adalah kata penghubung yang terletak di dalam kalimat, baik kalimat tunggal maupun kalimat majemuk. Penulisan kata penghubung intrakalimat ini dikaitkan dengan penggunaan tanda koma. Ada kata penghubung intrakalimat yang harus didahului koma, dan ada kata penghubung intrakalimat yang tidak boleh didahului koma. Nah, berikut adalah contoh kata penghubung intrakalimat yang harus didahului koma dan tidak boleh didahului koma. Ada kata penghubung yang tidak didahului tanda koma jika rincian unsurnya itu terdiri dari 2 unsur. Tetapi jika lebih, itu harus menggunakan tanda koma, yaitu kata dan, serta, atau. Contohnya, kursi, meja, dan kasur. Itu harus pakai tanda koma. Tapi jika 2 unsur, itu menjadi misalnya meja dan kursi. Lalu berikutnya kita akan yang berikutnya yaitu penulisan ungkapan penggunaan antar kalimat. Ungkapan penggunaan antar kalimat adalah kata penghubung yang terletak di awal kalimat. Jadi letak ungkapan penghubung ini di akhir tanda baca dan diawali dengan huruf kapital. Nah, ungkapan antar kalimat ini harus selalu diikuti koma. Contohnya itu sebagai berikut. Lalu, yang selanjutnya kita akan membahas tentang pemilihan kata atau diksi. Ada semboyan yang mengatakan bahasa dalam karangan ilmiah adalah bahasa yang hemat kata dan padat isi. Jadi, ketika kita menulis karangan ilmiah, itu kita harus menentukan kata-kata yang memenuhi syarat baku. Pertama baku, lazim, hemat, dan cermat. Kita harus memperhatikan itu agar ketika kita melakukan ketika kita menulis karangan ilmiah, itu pemilihan kata atau diksinya itu bagus. Maka kita harus memperhatikan syarat-syarat itu. Nah, kita akan membahas tentang kata yang baku, kata baku. Kata baku itu adalah kata yang baik dan resmi, biasanya digunakan dalam tulisan-tulisan resmi. Kata-kata dialek seperti bilang, ngasih, atau bukain, itu tidak baik digunakan di dalam karangan ilmiah atau tulisan-tulisan resmi. Kita harus mengubahnya menjadi baku. Misalnya bilang jadi mengatakan, ngasih memberi, bukain membukakan, atau bukakan. Nah, di sini saya akan meletakkan beberapa contoh antara kata yang baku dan kata yang tidak baku.
tadi beberapa contoh dari kata yang baku dan kata yang tidak baku. Sebenarnya masih banyak bisa dicari di KBBI ya. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang masih di dalam pemilihan kata, yaitu bahasa yang wajib. Nah, bahasa yang wajib ini adalah bahasa yang banyak dikenal oleh masyarakat. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Sebenarnya boleh menggunakan kata asing, tapi harus yang sudah diserap oleh bahasa Indonesia atau sudah diperkenalkan berkali-kali sehingga masyarakat mengetahui bahasa itu. Jadi lebih baik menggunakan kata yang wajib ketika menulis karangan ilmiah atau tulisan resmi. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kata yang hemat. Di dalam karangan ilmiah, kita juga harus menentukan kata-kata yang hemat. Tidak boleh ada pemborosan kata. Misalnya adalah, merupakan, itu cukup saja menggunakan satu, adalah atau merupakan. Nah, berikut ini kata-kata yang hemat dan tidak hemat saya tunjukkan. Nah, tadi beberapa contoh dari perbandingan antara kata yang hemat dan boros. Nah, yang kita menulis harus bisa menghemat kata atau tidak boleh melakukan pemborosan kata. Lalu yang selanjutnya yaitu kata yang cermat. Ketika kita menulis karangan ilmiah, kita harus cermat dalam memilih kata. Sebenarnya banyak kata-kata yang bersinonim atau memiliki makna yang sama, tapi kata-kata tersebut memiliki nuansa yang berbeda. Berarti kita harus pandai atau cermat memilih kata. Walaupun kata itu maknanya sama, tapi kita harus bisa memilih kata yang sesuai dengan apa yang. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang penyusunan kalimat efektif. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, subjek tidak boleh mendahului kata depan. Subjek yang mendahului kata depan akan menghilangkan kejelasan gagasan kalimat. Dengan menempatkan kata seperti itu, kejelasan kalimat akan menjadi kabur. Contohnya, untuk sistem pertanaman ganda yang akan diteliti adalah kedelai yang ditumpang sarikan dengan jagung. Nah, kata untuk di dalam kalimat itu tidak memberi kejelasan. Makanya, kalimat itu tidak efektif dan harus diubah menjadi sistem pertanaman ganda yang akan diteliti adalah kedelai yang ditumpang sarikan dengan jagung. Nah, kata depan yang tidak boleh didahului subjek yang lain dari, dalam, daripada, kepada, sebagai, mengenai, dan menurut. Lalu berikutnya kita akan membahas subjek tidak boleh ganda. Subjek ganda dalam sebuah kalimat akan mengabulkan informasi dan membuat informasi itu tidak jelas. Gagasan yang ada dalam pikiran penulis itu tidak akan sejalan dengan apa yang dituliskannya. Contohnya, penyusunan laporan penelitian ini saya dibantu oleh tenaga-tenaga penyuluh pertanian lapangan. Nah, subjeknya itu dapat diubah menjadi keterangan. Jadi, dalam penyusunan laporan ini saya dibantu oleh tenaga-tenaga penyuluh pertanian lapangan. Kata sedangkan dan sehingga tidak digunakan di dalam kalimat tunggal. Banyak sekali kita jumpai kata sehingga dan kata sedangkan selalu digunakan di dalam kalimat tunggal. Padahal, di dalam kaidah itu tidak dibenarkan. Karena kata sehingga dan sedangkan itu dipakai dalam kalimat majemuk. Nah, contohnya bisa dilihat seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu predikat kalimat tidak didahului kata yang. Sebenarnya, kata yang memang bisa digunakan dalam kalimat, tetapi tidak diletakkan di depan predikat kalimat. Karena jika kata yang diletakkan di depan predikat, kalimat itu jadi tidak memiliki predikat. Karena kata yang berfungsi untuk menerangkan subjek maupun objek. Nah, contohnya bisa dilihat seperti itu. Yang selanjutnya yaitu unsur rincian sejajar atau paralel. Nah, yang dimaksud dengan
sejajar adalah kata-kata yang dirinci harus menggunakan bentuk yang sama. Jika rincian pertama menggunakan bentuk meng, maka rincian berikutnya harus menggunakan bentuk meng. Contohnya itu sebagai berikut. Oke, yang selanjutnya yaitu tidak terjadi pengulangan subjek. Kaidah ini berlaku untuk kalimat majemuk bertingkat yang subjek anak kalimatnya sama dengan subjek induk kalimatnya. Jadi, subjek anak kalimat itu harus dihilangkan, sedangkan subjek induk kalimat harus tetap dinyatakan. Nah, contohnya itu seperti berikut. Oke, yang berikutnya yaitu subjek yang tidak sama dalam induk kalimat dan dalam anak kalimat harus eksplisit. Jika dalam kalimat majemuk bertingkat subjek induk dan subjek induk kalimat dan subjek anak kalimat berbeda, maka subjek itu harus dinyatakan secara gamblang. Nah, kebanyakan kesalahan yang sering kita jumpai itu salah satu subjek itu dihilangkan, padahal subjek tersebut tidak boleh dihilangkan. Nah, contohnya seperti ini. Oke, yang selanjutnya yaitu kata penghubung penanda anak kalimat harus dinyatakan secara eksplisit. Kata penghubung penanda anak kalimat seperti ketika, setelah, dan agar harus dinyatakan secara jelas. Nah, contohnya itu seperti berikut. Nah, yang berikutnya yaitu pemakaian kata hemat. Nah, ketika kita menulis karangan ilmiah, kita harus memperhatikan kata-kata kita. Banyak kata-kata yang bersinonim dan sering kita melakukan pemborosan kata. Pemborosan seperti adalah, merupakan, demi untuk, agar supaya. Nah, itu termasuk pemborosan kata. Bisa dilihat contohnya itu seperti berikut. Oke, yang selanjutnya yaitu urutan kata tepat. Nah, dalam kalimat pasif bentuk persona, sering kita lihat atau sering kita jumpai salah urutan dalam menggunakan keterangan pelaku dan perbuatan. Nah, contohnya itu seperti ini. Lalu yang berikutnya ada predikat objek tidak tersisipi. Di dalam kalimat aktif transitif, antara predikat dan objek tidak disisipkan kata tugas, karena predikat objek merupakan satu kesatuan. Nah, bisa dilihat contohnya itu seperti ini. Lalu, ada yang tidak menggunakan kata penghubung yang bertentangan. Nah, contohnya kayak gini. Yaitu penyusunan paragraf. Di dalam karangan ilmiah, penyusunan paragraf harus memenuhi dua syarat, yaitu kesatuan dan kepaduan. Di dalam kesatuan, paragraf tidak boleh menyimpang dari topik yang sedang dibahas atau harus koherensi. Nah, yang kedua yaitu kepaduan atau kohesi. Jadi, ketika penyusunan paragraf harus diperhatikan konjungsi, ungkapan penghubungan antar kalimat, ungkapan kata penghubung intra kalimat, dan sebagainya harus diperhatikan, harus berkohesi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.